Mana Paulus dan Barnabas akan melanjutkan pelayanannya. Dan dalam rencananya tersebut ada dua pendapat. Barnabas menghendaki Yohanes yang disebut Markus untuk ikut serta. Tapi Paulus tidak berkenan. Tidak mau mengajak Yohanes yang disebut Markus untuk bersama-sama dengan mereka. Alasannya dia pernah terlukai, dia pernah kecewa. Karena dalam perjalanan sebelumnya, saat di Pamfilia, Yohanes yang disebut Markus ini meninggalkan mereka. Dan Yohanes yang disebut Markus ini juga tidak kooperatif, tidak mau kerjasama dengan mereka. Ini yang menjadi dasar Paulus untuk tidak mengajak, tidak menyertakan Yohanes yang disebut Markus dalam rencana pelayanan mereka. Dan ternyata masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Masing-masing pihak kekeh nggak mau ada yang mengalah. Kalau demikian maka sudah dapat dipastikan akan berdampak atas konflik yang terjadi, yaitu perpisahan. Perpisahan antara Paulus dan Barnabas. Mereka masing-masing menjalankan pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, konflik yang dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul dan menjadi dasar renungan kita pada saat ini, tatkala kita kaitkan pada manajemen konflik, maka ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. Rasa-rasanya apa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas menjadi realitas kehidupan kita masing-masing. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan. Kita sering menemukan, sering kita menjumpai masing-masing pihak, masing-masing orang kekeh pada pendapatnya. Ngotot pada pendapatnya. Tidak lagi mempedulikan keutuhan dan kesatuan. Jika demikian, pengalaman Barnabas dan Paulus hendaknya menjadi pelajaran yang berharga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau lebih mau mendalam lagi, tatkala kita membaca tentang konflik Barnabas dan Paulus, ini merupakan kelanjutan dari sebuah sidang yang terjadi di Yerusalem. Keputusan sidang mendelegasikan mereka untuk ke Antiokhia. Nah, saat mereka mau melanjutkan perjalanan pelayanan itulah terjadi konflik. Artinya kita juga perlu melihat bingkai yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Tatkala ya tadi kedua-duanya benar, maka itulah yang sebenarnya dapat kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21 saat terjadi sidang di Yerusalem. Mengapa sidang di Yerusalem menjadi penting? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena sebelum terjadi sidang, sebelum sidang ini dilakukan, ada sebuah konflik yang cukup mendasar. Para rasul dalam mengemban tugas pewartaan Injil, mereka punya pendapat yang berbeda. Mereka bersilang pendapat terhadap untuk siapa Injil diberitakan. Ada yang mengatakan hanya untuk orang Yahudi. Namun ada bagian yang lain mengatakan Injil juga perlu diwartakan, diberitakan kepada orang yang bukan Yahudi. Persilangan ini, pertengkaran ini, perselisihan ini menghantar mereka untuk
melakukan sebuah sidang. Pertengkaran, perselisihan Bapak Ibu seringkali dalam bayang kita, dalam benak kita, ya tadi gontok-gontokan, berantem. Ya memang sih kalau artinya konflik itu percekcokan, perselisihan, pertentangan. Memang tidak selalu berujung pada pertengkaran dan kehancuran, tidak harus. Ada banyak hal yang juga bisa kita gali tentang konflik tersebut. Sebagaimana sidang di Yerusalem. Para rasul tidak mengalami perpecahan. Para rasul malah memiliki kesepakatan untuk orang Yahudi tetap dilanjutkan, untuk orang bukan Yahudi mari kita kembangkan. Kedua-duanya diakomodasi, kedua-duanya menjadi kesepakatan bersama. Alangkah indahnya tatkala ada persoalan, perbedaan pendapat, tidak dikedepankan ototnya, ngototnya, tapi cari titik temu, cari persamaan, visi terutama yang harus menjadi pijakan, yang harus menjadi cakrawala berpikir dan bertindak. Bisa saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, konflik menjadi energi positif di dalam pengembangan jemaat. Tadi salah satunya sidang Yerusalem sudah menunjukkan. Dan dalam pendekatan manajemen konflik, kita bisa menemukan konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik yang sebenarnya bisa mendukung, mengakselerasi fungsi-fungsi yang ada, mendukung kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Tapi juga disadari, konflik juga bisa menjadi penghambat atas gerakan roda organisasi sehingga tujuan tidak tercapai. Itu yang disebut konflik disfungsional. Kalau kita bicara tentang konflik fungsional, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sangat nyata dalam kehidupan persekutuan. Loh, kok nyata? Ya salah satunya begini Bapak Ibu, pendekatan yang dilakukan oleh gereja-gereja, bukan saja GKP, gereja-gereja yang lain juga, jadi mengembangkan pelayanan kategorial katakanlah. Dibentuklah komisi-komisi kategorial. Demikian juga komisi non kategorial, panitia, tim pokja. Jadi secara spesifik, secara khusus mereka dirancang, mereka diberikan wadah untuk masing-masing memikirkan, mengembangkan. Kalau tadi batasannya kategori, ya kategori masing-masing dari anak hingga usia lanjut. Kalau di non kategorial, ya masing-masing fungsinya. Bisa juga fungsi musik, fungsi multimedia, mungkin fungsi pengembangan ekonomi, dan berbagai fungsi-fungsi yang lain. Mereka masing-masing diberikan energi untuk berpacu. Mereka diberikan dorongan untuk berkembang. Ya memang seringkali kita bisa lihat sepintas, ini ego sektoralnya bisa berkembang juga. Jadi masing-masing pihak ya sendiri-sendiri bekerja. Tapi ya kalau ada yang mengelolanya, dalam hal ini majelis jemaat, yang harusnya mengakselerasikan itu semua. Tetap untuk anak-anak yang saat ini mau mengembangkan pelayanan buat anak-anak kita, agar anak-anak kita memiliki penghayatan iman yang lebih mendalam. Bahkan kalau baca Bapak Ibu di leafletnya kan, My Bible, My Adventure. Jadi sejak anak-anak kita mau biasakan. Jadikan Alkitab ini menjadi sarana untuk memandu mereka. Kalau bicara adventure, kalau nggak ada panduan biasanya kita nyasar, kebelasu oleh orang Jawa. Bisa kita tersesat. Tapi kalau ada yang memandu, kita nggak perlu takut.
Nah, inilah yang hendak kita tumbuhkan bagi anak-anak kita agar menjadikan Alkitab menjadi panduan mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam mereka menggapai masa depannya. Anak muda lain lagi, mau lebih dekat lagi dengan alam, mengasihi Allah, menghargai alam. Konon itu yang menjadi tema utama Gereja Kristen Pasundan untuk tahun ini, yang sebenarnya mengacu pada upaya untuk menjadi gereja bagi sesama. Pemuda mau mengembangkan back to nature, demo Bible Camp. Mereka dengan kreativitas mereka sendiri tentu akan coba memberikan manfaat, memberikan promosi yang sebaik-baiknya agar setiap anak muda dan remaja ikut terlibat. Jadi masing-masing pihak tadi berlomba-lomba, tentu dengan pangsa pasarnya yang ada. Satu sisi biarlah mereka dengan kategorinya, dengan fungsi yang ada, terus berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun kita juga perlu pikirkan, agar mereka juga tidak terjebak pada ego sektoral, mereka perlu memperhatikan, perlu melihat pihak lain, sehingga kita juga perlu bersama-sama. Nah ini biasanya kan bapak-bapak selaku kepala rumah tangga harus berpikir bijak. Semalam kebaktian kaum bapak, jadi bagi bapak-bapak yang belum ikut kebaktian nyesal juga, semalam ngobrolnya bagus sekali, menarik sekali. Karena bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, kita mulai berpikir, ayo, betul sih kebutuhan terus meningkat, tapi pendapatannya segitu-gitu aja. Apa yang harus dilakukan? Ya kreativitas. Nah, kaum bapak sebagai sebuah komisi, sebagai sebuah wadah, rasa-rasanya bisa menjadi wadah atau tempat untuk menyalurkan kreativitas bapak-bapak ya tadi dalam mengembangkan ekonomi rumah tangga mereka masing-masing. Oh iya ya, sekarang sudah dibentuk tim multimedia, komisi multimedia, dan juga dibentuk tim media informasi dan komunikasi. Rasa-rasanya mereka berdua ini bisa menopang nih apa yang menjadi harapan bapak-bapak untuk menambah income-nya. Jadi bisa lintas komisi, lintas sektoral. Rasa-rasanya perlu duduk bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama. Inilah persekutuan. Satu sisi kita punya fungsi yang berbeda-beda, sisi lain kita punya tanggung jawab yang sama untuk terus mengakselerasikan pertumbuhan persekutuan. Kemarin di Ketok Palu, RAPP kita sepakati naik 10%. Pada kenyataannya sih tidak, karena tahun lalu RAPP-nya 1,3 miliar, tahun ini pun 1,3 miliar. Jadi enggak bertambah apa-apa. Kalau 10% aja katakanlah, sebenarnya naik atau enggak sih, berkembang atau tidak sih? Kalau dikaitkan ke inflasi, ya kira-kira sama. Kita enggak pernah berkembang Bapak Ibu, kita enggak pernah bertumbuh. Ya disinilah panggilan kita, mari kita dengan fungsi yang berbeda-beda, tatkala kita punya perekat yang sama, kita punya motivasi yang sama, mari kita kembangkan. Tadi mungkin salah satu jalannya tadi, ya pengembangan ekonomi jemaat. Kalau keluarga-keluarga semakin sejahtera, rasa-rasanya dukungan untuk pengembangan pelayanan akan semakin signifikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang kita perlu duduk bersama, kita ngobrol bersama. Itulah sinode. Sin hodos. Sin satu, hodos berjalan bersama. Sebagai persekutuan kita perlu mengatur langkah bersama. Kita perlu pikirkan langkah-langkah strategis apa yang bisa kita kembangkan. Kita boleh berkompetisi dengan potensi, dengan talenta yang ada. Kita boleh tadi, katakanlah konflik tadi, pertentangan fungsi masing-masing, tapi sekaligus menggerakkan, mendinamiskan
persekutuan agar terus bergerak dan berkembang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada yang menarik dari bacaan kita. Kalau tadi sidang di Yerusalem, sidang sinode pertama, sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan, mereka duduk dengan kerendahan hati, mereka sehati sepikir mencarikan jalan keluar. Tidak berdasarkan otot atau ngotot, tapi mencari kehendak Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, keutuhan persekutuan, kebersamaan persekutuan yang harus menjadi dasar berpijak setiap kebijakan, setiap pengambilan keputusan yang ada. Rasul-rasul sepakat untuk melanjutkan, mengembangkan pemberitaan firman Tuhan. Hal yang mendasar perlu memang duduk bersama. Tapi coba perhatikan, konflik perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Apa? Persoalan teknis. Keikutsertaan Yohanes yang disebut Markus. Masing-masing ngotot, masing-masing membela pendapatnya, tidak mau kalah, hanya soal teknis. Padahal bisa dipercakapkan. Seringkali kita terjebak hal-hal teknis, kita bertengkar, kita berselisih, bahkan sampai mempertaruhkan persekutuan, keutuhan, kebersamaan. Kita bertengkar bukan hal-hal yang fundamental, bukan hal-hal yang mendasar. Itu yang penting dan mendasar yang kita peroleh dari pesan firman Tuhan. Dan salah satu sikap yang perlu kita tumbuhkan, kita kembangkan, sebagaimana nats pembimbing. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Perbedaan adalah sesuatu yang biasa, lumrah dimanapun ada dan terjadi. Perbedaan pendapat, hal yang biasa. Yang terpenting mari kita duduk bersama, mencari titik temu. Bicara tentang perbedaan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada dasarnya kita hidup dalam perbedaan. Pernikahan, laki-laki dan perempuan, jangan memaksakan bahwa laki-laki perempuan itu sama. Jelas-jelas berbeda, jangan disama-samakan. Tapi walaupun mereka berdua berbeda, namun mereka punya komitmen. Komitmen inilah yang sebenarnya menjadi perekat, menjadi penguat. Mereka berikrar, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang menyatukan perbedaan mereka? Visi bersama, cita-cita bersama. Itulah yang menggerakkan mereka untuk terus mengarahkan ke depan pada visi yang sama itu. Sadar ada perbedaan, ada perselisihan, ada pertentangan, tapi itu tidak menghalangi untuk menggapai masa depannya. Bahkan itu tidak menjadi penghambat, apalagi perpecahan. Demikian juga gereja. Gereja Kristen Pasundan yang dibangun di atas dasar perbedaan. Saya orang Jawa, ada yang Ambon, Maluku dan lain sebagainya. Kita punya perbedaan, tidak bisa dipaksakan untuk sama. Latar belakang yang berbeda tentu menjadi energi positif tatkala kita sadari bahwa ya kalau iklannya nggak ada lu nggak rame. Kebinekaan Tunggal Ika inilah yang sebenarnya menjadi perekat kita. Kita berbeda-beda namun tetap sama. Sama dalam iman percaya, dalam baptisan, dalam pengakuan iman. Dan bersama dalam memaknai, menghayati panggilan.
mengembangkan penata layanan, persekutuan kesaksian di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini. Berbeda-beda, namun tetap satu. Perbedaan itu sangat jelas, sangat nampak. Kita hargai perbedaan. Kita buka lebar-lebar telinga kita dengar. Kita ingin tahu lebih dalam dan lebih dalam lagi siapa orang-orang yang berbeda itu. Agar kita semakin diperkaya, agar kita semakin diperlengkapi. Konflik, perselisihan seringkali dalam bahasa Betawi itu berebut omong. Jadi mau menang sendiri, mau pendapatnya didengar, tapi tidak mau mendengar pendapat orang lain. Tidak memberikan kesempatan orang lain ngomong. Itu kan konfliknya kan itu, perselisihannya kan itu. Tapi tatkala kita mau sama-sama mendengar, jadi ayo ada waktu untuk bicara, ada juga waktu untuk mendengar. Dan lebih penting lagi, jangan lekas marah. Karena kalau dilanjutkan ternyata marah itu menjadi penghambat kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah manajemen konflik yang positif, menjadi energi, membangkitkan, menggairahkan agar persekutuan kita terus berkembang dan bertumbuh menjadi gereja bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.